Jadi ada tidak di dalam kita punya sistem hukum pengadilan di dalam negara kita? Itu nanti diharapkan seperti begitu setelah Anda belajar dari mata kuliah sejarah ini. Nah, sedikit lagi sebelum saya masuk di situ secara singkat dalam penjelasan materi itu, mekanisme dalam proses pengadilan yang dilakukan oleh Raja Firaun itu khususnya di era akhir pemerintahan Raja Firaun itu diceritakan pula oleh si bapak itu Diodorus. Nah, di dalamnya hakim dipilih masing-masing 10 orang dari Heliopolis, Thebes, dan Memphis. Nah itu sama sekali tidak inferior sekali dengan Areopagus di Athena atau Senate di Sparta. Nah setelah digabungkan pengadilan dengan 30 hakim tersebut memilih di antara mereka sendiri seorang hakim ketua. Sedangkan pejabat perkotaan akan memilih suatu hakim sebagai pengganti hakim yang telah menjadi hakim ketua tersebut. Gaji dan biaya sidang disediakan oleh raja. Sementara hakim ketua biasanya menggantungkan di lehernya tulisan kebenaran yang terbuat dari logam mulia, yang dikalungkan dengan rantai yang terbuat dari emas. Persidangan ditandai oleh pemakaian kalung yang bersangkutan oleh hakim ketua tersebut. Selanjutnya di 8 buah buku yang berisikan semua hukum yang berlaku diletakkan di depan hakim. Nah, dalam proses persidangan memberikan kesempatan pertama kepada penggugat untuk menggugat secara tertulis. Dimulai dengan tuduhan, dilanjutkan dengan fakta-fakta, dan kemudian menunjukkan beberapa besar kerugian yang diderita. Nah, setelah itu menerima dokumen gugatan dari penggugat, dan selanjutnya giliran tergugat untuk menjawab secara tertulis setiap poin dari gugatan dengan mengatakan bahwa apakah tergugat melakukan atau tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya, atau dia melakukan tetapi itu bukan suatu kesalahan, ataupun bila dia melakukan hukuman atau ganti rugi tidak sebesar yang digugat. Masih lanjut lagi, masuk ke proses selanjutnya adalah replik dari penggugat dan duplik dari tergugat. Kemudian tugas dari majelis hakim yang terdiri atas 30 orang tadi untuk mendiskusikan kasus dan putusan di antara mereka. Meskipun jalannya sidang pengadilan bersifat formal, tetapi di situ jasa advokat tidak dipakai. Kenapa demikian? Karena orang-orang Mesir itu percaya bahwa kelancaran pidato dari advokat akan mengaburkan isu-isu hukum yang sebenarnya. Itu kan ada kepandaian berbicara, daya pesona, dan penyampaian informasi. Kemudian ada air mata dari tersangka, kesemuanya itu dapat mengaruhi orang mengabaikan aturan hukum yang sebenarnya sudah jelas. Nah, di samping itu juga mengabaikan standar kebenaran. Nah, itulah ada cerita sedikit mengenai proses-proses peradilan yang pengadilan di Mesir kuno. Nah, itu pertama itu ada lembaga dan pelaku peradilan. Pertama terkait dengan Firaun, yang tadi sudah disampaikan bahwa mereka menganggap Firaun itu adalah hakim tertinggi, memegang otoritas hukum mutlak, dan keputusannya bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, kemudian kepala pengadilan atau vizier, atau kata lain juga fazir. Nah, itu seorang pejabat tinggi setelah Firaun. Bapak Ibu para mahasiswa, ini mengganggu sebentar. Ini kan Bapak Ibu ada di rumah masing-masing toh.
Jadi siapa tahu mungkin ada sementara ngopi atau ngeteh atau air putih juga. Saya disediakan kopi 1 gelas oleh adinda saya, kolega saya, Bapak Dokter Bapak Odilo Kopiran. Kami dua sama satu tempat. Jadi sebelum saya lanjut, selamat kopi atau teh air yang ada. Lanjut Bapak. Ya. Nah, saya ulangi lagi, kepala pengadilan atau ofisier atau dalam kata lain pasir itu pejabat tertinggi setelah Firaun. Itu dia mengawasi seluruh sistem peradilan dan mengepalai Dewan 30 kabinet. Kenbet, Kenbet, kabinet lagi, Kenbet. Nah, di dalam Kenbet itu majelis hakim lokal. Itu dewan hakim di tingkat lokal dan regional yang menangani perkara pidana dan perdata dalam masyarakat. Nah, itu tadi saya sudah ceritakan dalam proses singkat tadi terkait dengan proses peradilan di Mesir kuno, di zaman Mesir kuno, di zaman Mesir kuno. Nah, kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan pihak dalam perkara atau persikatan dan saksi. Itu baik penggugat, tergugat maupun saksi dihadirkan dan didengarkan keterangannya secara langsung di hadapan hakim. Berarti praktek-praktek ini mungkin kita adopsi, lalu kita implementasikan dalam kita punya sistem hukum yang ada, yang sementara berlaku, sementara dijalankan, sementara digunakan di dalam negara kita ini. Bapak Ibu bisa masih dengar jelas atau tidak jelas? Seperti apa? Jelas Bapak, jelas. Jelas Pak. Nah, di sini saya lanjut di dalam alur proses persidangan. Itu yang pertama terkait dengan pengaduan. Nanti Bapak Ibu cek ya. Ini sekarang semester 4 orang, belum ya, belum terima mata kuliah apa itu. Nanti kurang praktek langsung di pengadilan negeri belum ya. Nanti mungkin dosen pidananya kan Ibu Siri atau mungkin nanti akan menyampaikan materi terkait dengan, kalau kalian sudah semester 6 pasti akan dapat. Dan di situ dalam alur proses persidangan di zaman Mesir kuno ini, pertama itu pengaduan, yaitu pihak yang dirugikan menyampaikan keluhan kepada pejabat setempat atau langsung ke Kenbet. Kemudian yang kedua adalah pemanggilan. Tergugat dan saksi dipanggil ke sidang. Kemudian dokumen dan bukti dikumpulkan oleh pejabat. Nah, alur proses persidangan yang ketiga itu mulai masuk dalam proses persidangan. Itu para pihak menyampaikan keterangan, hakim mendengarkan argumen dan memeriksa bukti secara seksama. Kemudian berikut putusan. Itu hakim atau ofisier tadi menjatuhkan putusan. Hukuman bisa berupa denda, hukuman fisik atau pengasingan. Yang berikut eksekusi. Jadi alur-alur ini putusan dicatat dan dilaksanakan, kemudian dokumen salinan disimpan dalam arsip kerajaan sebagai rekam jejak. Nah, itu proses-proses itu. Apakah kita mengadopsi atau tidak? Ini kan hukum-hukum yang sudah terdahulu, yang kemudian mungkin saja sebagian dari
proses-proses ini kan kita sudah adopsi dalam pemberlakuan hukum yang ada khususnya di dalam proses persidangan di negara kita. Berikut bagian terakhir terkait dengan hukum berdasarkan konsep ma'at. Berdasarkan konsep ma'at. Jadi konsep ma'at ini menurut keyakinan Mesir kuno itu merupakan sebuah dewi keadilan. Mereka menganggap itu sebagai dewi keadilan bagi bangsa Mesir kuno. Karena apa? Ma'at ini merupakan personifikasi hukum, keadilan dan kebenaran yang dilambangkan oleh seorang dewi berdiri atau duduk yang memegang tongkat mahkota dan di sebelah tangannya, sedangkan di tangan yang lain memegang lambang kehidupan. Apakah mungkin di dalam sebentar tunjukkan gambar? Nah, kadang-kadang digambarkan pula dewi ini memiliki sayap atau berbulu seperti burung. Itu yang mereka yakini. Kemudian ma'at juga merupakan sebuah konsep tentang hukum. Bukan hanya hukum tetapi kemudian keadilan, kebenaran. Maka kepercayaan mereka Mesir kuno ini bahwa tanpa ma'at di dunia ini akan binasa. Karena itu raja-raja Mesir sering juga disebut sebagai matahari ma'at atau sun of ma'at atau keadilan, dalam istilah asing justice, bahasa Inggris justice, keadilan. Nah, kalau kita lihat sedikit terkait dengan definisi dari kata ma'at ini, maksudnya arti dari kata ma'at ini kan sendiri berasal dari bahasa Mesir yang berarti langsung. Langsung dalam istilah asing itu kan straight atau benar, dalam istilah asing true. Sementara itu adil berarti just. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu kanon yang berarti aturan yang langsung. Karena itu berarti hukum. Aturan yang langsung hukum, ya, disebut sebagai hukum. Sementara dalam bahasa Latin itu rectum, yang artinya juga sama, langsung. Dengan pengertian juga bahwa dianggap itu benar. Sementara dalam bahasa Itali diritto berarti artinya juga langsung, ya, atau straight tadi, benar, right, dan yang mereka katakan bahwa itu juga merupakan hukum, maka disebut dengan istilah asing law atau hukum. Nah, di situ juga dalam konsep matematika ada beberapa ada sekian banyak deklarasi yang mereka buat. Itu ada 22 naskah. Itu ada afirmasi negatif yang tertera dalam The Papyrus of Eni. Kalau kita nanti dalam buku sejarah hukum yang nanti akan sebentar saya share ulang. Yang pertama terkait dengan deklarasi Mertiven Ma'at. Itu yang pertama itu ada 39. Tapi di sampingnya juga ada tambahan, ada
42 afirmasi yang negatif yang kemudian tertera dalam Five Rules of Ani. Itu ada 42. Seperti itu. Nah itu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa Mahat adalah konsep kosmisme sirkun yang melambangkan kebenaran, keadilan, harmoni, hukum, totalitas, dan ketertiban alam semesta. Setiap aspek kehidupan, termasuk hukum, harus selaras dengan Mahat. Di situ ada keadilan dan kebenaran. Hukum harus mencerminkan kebenaran sejati. Itu disebut dengan Mahat. Hak wajib bertindak jujur dan tidak memihak dalam setiap keputusan. Kemudian ada keseimbangan. Pelanggaran hukum dianggap mengganggu keseimbangan alam semesta. Hukuman bertujuan memulihkan harmoni kosmis. Ada juga penimbangan mati. Hati seseorang ditimbang melawan bulu Maat oleh dewa. Dewa Anubis. Dan kehidupan yang adil menjamin akhirat yang baik. Ada 42 larangan dosa negatif, konfesi, afirmasi negatif. Terdapat pernyataan pengingkaran dosa yang harus diucap arwah, mencerminkan kode moral dan hukum yang berlaku. Itu kemudian penerapan dalam sistem hukum itu dalam kehidupan sehari-hari itu setiap warga wajib menjalani kehidupan sesuai prinsip Maat. Nah, korupsi, penipuan, dan ketidakadilan dianggap pelanggaran kosmis. Kemudian Firaun bertanggung jawab memelihara Maat bagi seluruh rakyatnya. Kemudian pejabat hakim disumpah untuk menegakkan Maat dalam tugas mereka. Berikutnya, pemberian kesaksian palsu dianggap dosa berat yang mengancam akhirat. Dan wanita memiliki hak hukum secara pria dalam beberapa aspek keperdataan. Nah, relevansi Maat untuk kehidupan modern itu asas keadilan, rule of law, hak asasi manusia, dan etika hakim. Dalam asas keadilan ini, konsep Maat menjadi cikal bakal asas keadilan yang kini menjadi fondasi sistem hukum modern di seluruh dunia. Berarti kan kita juga mengadopsi rule of law. Rule of law ini kan prinsip bahwa semua orang termasuk penguasa tunduk pada hukum tercermin dalam konsep Maat. Kemudian yang berikut, hak asasi manusia. Itu perlindungan terhadap yang lemah dan asas persamaan hukum sudah ada dalam tradisi Maat. Kemudian yang berikut, etika hakim, kewajiban hakim untuk bertindak jujur dan imparsial berakar dari tradisi hukum Maat di Mesir kuno. Nah, di dalam penjelasan mengenai materi kita sistem hukum Mesir kuno ini, di situ ada 4 kesimpulan yang saya siapkan. Yang pertama adalah hukum Mesir kuno dilandasi oleh agama dan kekuasaan Firaun sebagai sumber hukum tertinggi yang tidak terbantahkan. Kemudian yang kedua, peninggalan berupa papirus, prasasti, dan stele menjadi bukti otentik keberadaan sistem hukum yang terorganisir di Mesir kuno. Kemudian sistem peradilan berjenjang dari Kenbet lokal hingga Firaun menunjukkan adanya prosedur hukum yang sistematis dan terstruktur. Terakhir, konsep Maat sebagai fondasi moral dan kosmis hukum Mesir kuno memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan prinsip hukum modern. Di akhir dari penjelasan ini ada sedikit motivasi itu yang berkaitan dengan itu. Keadilan adalah fondasi dari segala sesuatu. Itu adalah sebuah prinsip dari